Daily Talk Show masih bersama Pak Rawing di sini membahas tentang peningkatan kelancaran pelayanan transportasi yang berkualitas. Tadi kita sempat membahas tentang masalah infrastruktur, kemudian juga hubungan kerjasama dari pihak Dishub dengan beberapa pihak terkait ya, baik itu vertikal dan horizontal. Kemudian Pak, kita berhubungan ke tema yang masalah peningkatan kelancaran pelayanan transportasi yang berkualitas. Tentunya ada aduan-aduan dari masyarakat yang harus diterima dan akan diproses oleh Dishub. Pengaduan-pengaduan seperti apa yang sering didapat dan kemana kalau misalnya masyarakat ingin mengadukan sesuatu yang berhubungan dengan Dinas Perhubungan? Ya, yang saya tangkap selama ini pengaduan yang cukup dominan tentang muatan yang over. Ya, muatan over, baik itu muatan maupun dimensi yang over, yang dikenal dengan odol. Ya, over dimensi, overloading. Ya, masyarakat awam sering memprotes kenapa itu dibolehkan lolos. Kenapa? Akibatnya kan jalan rusak. Jelas faktor keselamatan juga akan sangat terancam apabila itu menyangkut keselamatan pengendara lain dengan kendaraan yang overloading, overdimensi seperti itu. Dan kita tentunya menggunakan jalur koordinasi maupun konsultasi. Dan ternyata memang dalam waktu dekat kita ada kebijakan zero odol yang akan diterapkan, diterapkan di seluruh Indonesia bahkan. Cuman memang konsekuensinya itu cukup rumit bagi kondisi Kalbar saat ini. Karena penerapan zero odol itu akan lebih simple, lebih mudah dilaksanakan apabila dibarengi dengan kondisi jalan yang bagus. Ya. Mengingat transportasi dari Pontianak sampai ke pedalaman Kalbar ini memakan jarak yang sangat panjang, ya, otomatis biaya ongkos angkutnya juga akan bertambah, bertambah lipat, sehingga ada kecenderungan para pemilik armada ini meningkatkan kapasitas angkut kendaraannya yang semulanya dari pabrik misalnya kapasitasnya standar menjadi over standar. Supaya kapasitas angkutnya bertambah. Ya kan? Setelah itu volume angkutannya juga ada kecenderungan untuk ditambah lagi sehingga adalah yang namanya overloading itu. Kenapa ini dilakukan? Kami cek di lapangan memang ini dalam rangka mensiasati mahalnya ongkos angkut di lapangan. Karena kondisi jalan kita rusak yang seharusnya itu bisa makan 10 jam, tapi ternyata pada suatu ketika bisa sampai 2 kali lipat dari itu. Nah, sehingga untuk menutupi itu daya angkutnya ditambah. Sehingga adalah yang praktek odol itu. Nah, kebijakan pusat untuk mewujudkan transportasi yang bermartabat, yang berkualitas dan nyaman bagi pengendara, tentunya tidak ada praktek odol. Kalau untuk kendaraan-kendaraan angkutan barang itu keinginan dari masyarakat dan juga pemerintah. Keinginan dari pemerintah untuk supaya masyarakat nyaman di berkendaraan. Tapi pada faktanya, baik yang membawa kendaraan maupun masyarakat yang berkendaraan di sekitarnya. Nah, faktanya sepertinya itu masih jalan panjang untuk diwujudkan khususnya di Kalbar karena itu tadi permasalahan antara kondisi jalan yang dalam hal ini sebenarnya kewenangan inti dari Kemen PUPR. Dengan pengawasan pemanfaatan jalan yang menjadi domainnya Kemenhub. Jadi mestinya dua kebijakan ini harus beriring bersamaan gitu supaya bisa tercipta. Iya, saya baru sadar. Ada dua kewenangan yang tergabung di dalam satu tempat di sini, jalan. Benar di jalan itu. Dan ini yang harus diselaraskan terlebih dahulu. Ini yang harus diselaraskan lewat forum konsultasi ke pusat. Sudah berjalan, Pak? Kita sudah memulai itu. Karena saya kan selaku kepala OPD pasti tidak mungkin membawa kepala OPD sendiri, tapi harus menggunakan kewenangan gubernur untuk koordinasi ke pusat dalam rangka mewujudkan dalam jangka panjang mewujudkan kenyamanan bertransportasi, yaitu adanya koneks antara kedua kebijakan pokok ini. Kalau untuk masalah overloading dari transportasi yang mengangkut dengan berlebihan itu tadi, target harapan kita adalah kita menjadi zero odol, menjadi transportasi yang zero odol. Ini di wilayah kemenangan BPTD atau Dishub, Pak, atau kerjasama dengan berdua? Itu kolaborasi jadinya. Kolaborasi, karena Dishub juga punya kewenangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan.
tindak lanjut dari rekomendasi yang mengakibatkan keluarnya izin-izin operasional itu. Ya, harapan kita kan tidak perlu ada rekayasa peningkatan dimensi kapasitas kendaraan untuk kepentingan yang sebenarnya tidak perlu tadi, meningkatkan daya angkut. Tidak perlu juga ada upaya memaksakan daya angkut kendaraan yang muatnya misalnya 4 ton tapi dipaksa menjadi 8 ton. 2 kali hanya lipat. untuk menekan biaya transportasi kan. Nah, untuk itu terwujud ya tentunya supaya keluhan intinya kan kelancaran transportasi kan berarti kualitas jalan dong. Betul. Kualitas jalan yang harus ditingkatkan. Dan ini yang menjadi PR berat bagi saya untuk terus melakukan konsultasi ke pusat supaya kita mendapatkan pembiayaan yang memadai untuk terwujudnya kondisi jalan kita yang baik di Kalimantan Barat. Berarti ini adalah salah satu yang sedang Bapak perjuangkan untuk kedepannya. Betul. Nah, harapannya bahwa kita zero odol untuk terbangunnya kedepannya. infrastruktur yang memadai sehingga tidak ada odol di Kalimantan Barat. Oke Pak, balik overdimensi overloading itu. Overdimensi overloading baru saya mau tanyakan. Zero odol agar kita tidak mendapatkan lagi akhirnya kerusakan dari jalan bisa dikurangi Pak ya. Betul sekali. Dengan melihat bahwa kondisi tanah kita ini berbeda dengan kondisi tanah di beberapa daerah lain. Iya. Tanah gambut dan labil. Seperti hanya di ruas di Pinyuh itu kan di aspal berpuluh-puluh tahun di aspal masih tetap goyang lagi di jalan. Iya, Oke, pemirsa, ini menarik, ternyata kerja panjang dari Dinas Perhubungan masih akan terus berlanjut. Perjuangan dimulai dari hari ini dan akan terus berlanjut nantinya siapapun yang akan menjadi tampuk pimpinannya. Pemirsa, kita akan bahas lebih lanjut setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Gali Talk Show.